Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah liar suami orang, bagian 27. Di tempat yang berbeda. Apa? Kamu mau memecatku? Aditya terkejut mendengar perkataan Jarvis, yang tiba-tiba ingin membuatnya berhenti dari pekerjaan. Setelah banyak hal ia lakukan untuk perusahaan, ia hendak dibuang begitu saja oleh temannya. Bahkan menurutnya, perusahaan milik Jarvis menjadi semakin maju karena dirinya. Selain sebagai penyumbang ide, ia mendedikasikan waktu, tenaga, dan materi untuk memajukan perusahaan. Ide yang ia bawa dari perusahaan sebelumnya, ternyata berhasil di perusahaan barunya. Ia juga mati-matian mencari uang, termasuk dengan menceraikan Shahnaz demi mendapatkan 10 miliar. Setelah semua usaha yang dilakukan, tentu saja ia marah ketika Jarvis memintanya mundur dari jabatan sebagai CEO perusahaan. Banyak pemegang saham yang tidak setuju dengan kepemimpinanmu, Aditya, kilah Jarvis. Hahaha. Benarkah? Apa itu bukan sekedar alasan? Jangan-jangan kamu sendiri yang memang iri denganku. Kamu ingin merebut posisiku, kan? Tebak Aditya. Jarvis menghela napas. Sepertinya, tidak akan ada perusahaan yang mau mempertahankan orang yang hobi bermain judi online untuk memimpin perusahaan ke depannya. Aditya tersenyum sinis kepada Jarvis. Apa hubungannya dengan pekerjaanku? Selama ini aku bisa bekerja sangat baik dan meningkatkan nilai investasi perusahaan. Jangan bawa-bawa masalah pribadi terhadap pekerjaan, aku bisa menempatkan diriku. Tegasnya. Aditya memang sangat gemar bermain judi slot secara online. Ia sudah bisa dikatakan dalam tingkat kecanduan, tiada hari tanpa ia lewati dengan bertaruh. Ia berharap bisa menjadi orang kaya secara instan dengan berjudi. Namun, tentu saja ia tetap bertanggung jawab pada pekerjaannya. Mereka khawatir, kamu akan menyelewengkan uang perusahaan untuk melakukan hobimu itu, kata Jarvis. Aku orang yang punya batasan. Aku tahu apa yang harus aku lakukan dan tidak boleh aku lakukan, kilah Aditya. Tapi, tetap saja mereka ingin kamu mundur. Jadi, aku sarankan kamu mundur saja secara sukarela, daripada diberhentikan paksa dalam rapat pemegang saham. Itu tidak menguntungkan untukmu. Kalau kamu mengundurkan diri, setidaknya portofolio milikmu masih bagus. Nanti kamu bisa merenungkan diri, untuk berhenti dari kebiasaan burukmu itu lalu carilah pekerjaan lain, usul Jarvis bijak. Aditya terkekeh dengan saran yang Jarvis berikan. Apa kamu bermaksud ingin membuangku? Setelah semua yang aku lakukan, kamu mau menyingkirkan aku yang hanya sebagai batu loncatanmu? Aku tidak begitu, kilah Jarvis. Jangan mengelak. Kamu memang orang yang licik. Aditya menatap penuh kemarahan kepada Jarvis. Oke, akan aku pertimbangkan untuk mengundurkan diri, dengan alasan yang sama sekali tidak masuk akal. Tapi, aku jamin perusahaanmu tidak akan bertahan lama tanpa aku. Ancam Aditya. Di tempat yang berbeda. Sayang, aku pergi ke kantor dulu, ya. Pamit Jendra seraya mencium kening Elisa. Elisa mengantar kepergian suaminya ke kantor sampai pintu depan. Ia tetap berada di tempatnya, sampai mobil yang membawa suaminya itu keluar dari area gerbang rumah. Akhir-akhir ini rasanya sangat sepi. Elisa juga tidak tahu kenapa bisa terjadi. Mungkin karena sudah beberapa hari ini Shahnaz tidak berada di rumah itu. Shahnaz masih dirawat di rumah sakit, dan Ida masih ditugaskan menemaninya di sana. Dua orang pelayan yang biasanya paling sering menemani Elisa itu tidak ada. Padahal ia paling dekat dengan keduanya. Nyonya, apa Anda mau meneruskan sarapan? Tanya Mamita. Saat mengantar Jendra pergi, Elisa memang tengah menikmati sarapannya. Jendra tampak terburu-buru ke kantor, sehingga tidak sempat sarapan. Tidak, Mamita, aku sudah kenyang, tolak Elisa. Antar aku ke kamar Shahnaz saja sekarang, pinta Elisa. Mamita terperanjat mendengar permintaan nyonyanya. Apa? Untuk apa Anda mau ke sana? Tanyanya dengan nada gugup. Tidak apa-apa, aku hanya mau lihat-lihat saja, kata Elisa. Tanpa menunggu jawaban dari Mamita, Elisa sudah lebih dulu berjalan menuju ke arah paviliun belakang. Mau tidak mau Mamita mengikutinya, meskipun dengan perasaan yang gundah. Ia takut Elisa akan menemukan sesuatu di sana.
Kedatangan Elisa sontak membuat para pelayan yang melihat ikut bertanya-tanya dan merasa khawatir. Bagaimanapun juga, selama ini mereka sudah berusaha menyembunyikan hubungan terlarang tuannya. "Mamita, buka pintunya," perintah Elisa, ketika telah sampai di depan kamar yang menjadi tempat tinggal Syahnas. Mamita meraih kunci cadangan yang selalu ia bawa di saku. Ia lantas membukakan pintu kamar itu untuk Elisa. Saat Elisa memasuki kamar itu, Mamita membantu menyalakan lampu. Tanpa Elisa melayangkan pandangan ke segala penjuru, mengamati kamar berukuran kecil itu. Apa dia akan nyaman ya, tinggal di kamar ini selama hamil? Sepertinya kamar ini kurang mendapat akses cahaya, ujar Elisa setelah menilai secara pengamatan kasat mata. Kenapa Anda begitu peduli kepada para pelayan itu, Nyonya muda? Syahnas hanyalah seorang pelayan, kata Mamita. Sebenarnya, ia sudah sangat kesal dengan situasi yang ada. Ia menyesal tidak segera mengusir Syahnas dari sana dan sekarang wanita itu sudah hamil. Ia semakin sulit untuk menggeser posisinya. Kamu ini bicara apa, Mamita? Semua orang di sini adalah keluarga, termasuk Syahnas. Kalau Mamita sakit, aku juga akan ikut khawatir. Apalagi sekarang Syahnas sedang hamil, kamu jangan memberikan banyak pekerjaan dulu kepadanya, ya? Pinta Elisa. Mamita menghela napas. Elisa terlalu baik tanpa tahu apa-apa. Selain Elisa, Jendra juga mengungkapkan hal yang sama padanya, agar tidak memforsir Syahnas. Namun, Mamita memang sengaja memberi banyak pekerjaan kepada Syahnas agar kelelahan dan menyerah. Tentunya ia tidak tahu jika wanita itu tengah hamil. Elisa berjalan melihat-lihat lagi seisi kamar itu. Ia mengintip ke arah kamar mandi yang tampak kecil dan sederhana. Ia juga membuka-buka laci meja yang ada di kamar itu. Tanpa sengaja, sudut mata Mamita mendapati sesuatu yang aneh. Setelah berfokus beberapa saat, ia baru tahu kalau ada dalaman milik Jendra yang tertinggal dan terselip di pojokan ranjang. Cepat-cepat Mamita mengambil dan mengamankannya tanpa ketahuan Elisa. "Oh, ini buku nikahnya, ya?" tanya Elisa. Ia menemukan sebuah buku nikah di salah satu laci kamar itu bersama dokumen yang lain. Mamita tampak terkejut, karena memang tidak tahu jika Syahnas masih menyimpan buku nikahnya. Setahu dirinya dari Jendra, Syahnas katanya sudah menjadi janda. Elisa membuka buku nikah itu. "Aditya Saputra? Ini nama suaminya, ya? Orangnya sepertinya baik," ujarnya setelah melihat foto yang ada di buku kecil tersebut. "Apa kamu pernah bertemu dengannya, Mamita?" tanya Elisa. "Belum pernah, Nona," jawab Mamita singkat. "Jadi, kamu tidak punya nomor kontak atau alamat rumahnya?" tanya Elisa lagi. Mamita menggeleng. Elisa mendengus kasar. Kenapa semua orang bilang tidak tahu? Kasihan Syahnas, sampai sekarang belum dijenguk suaminya. Masa kerja di luar kota sampai tidak ada kabarnya? Ayahnya akan punya anak pasti juga belum tahu. Gerutunya, ia kesal setiap bertanya kepada semua orang, pasti jawabannya sama. Tidak tahu, termasuk juga Jendra. Mamita menunduk. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi terhadap Nyonya muda. Di tempat yang berbeda, Jendra baru sampai di ruang perawatan Syahnas. Ia membawa sebuah buket bunga mawar merah yang indah. Ia memberikan kode kepada Ida, agar meninggalkan mereka berdua di sana. Syahnas tampak membuang muka. Ia kesal melihat kedatangan Jendra, apalagi selama 3 hari di sana, lelaki itu baru menjenguknya. "Selamat pagi," sapa Jendra dengan penuh kelembutan. Ia tetap mencium kening Syahnas, meski wanita itu tampak enggan. Ia meletakkan bunganya di meja samping ranjang perawatan. "Apa kamu sudah makan?" tanya Jendra, seraya berusaha merayu wanita itu agar berhenti kesal. Syahnas hanya menjawabnya dengan menggeleng. Jendra memeluk wanita itu. "Ah, aku sudah sengaja datang untuk menemuimu, tapi kenapa responnya seperti ini?" protesnya. "Lalu, saya harus bagaimana memikirkan nasib anak ini selanjutnya?" keluh Syahnas. Ia merasa, hidupnya penuh dengan dilema sejak bertemu dengan lelaki itu. Jendra melepaskan pelukannya, ia mengangkat dagu Syahnas agar tatapan mereka bertemu. "Kenapa kamu bingung?" "Aku ayahnya ada di sini," katanya meyakinkan. Syahnas masih terlihat belum puas. "Lalu,
Bagaimana dengan Nyonya Muda? Apa dia juga akan menerima anak ini dan juga hubungan kita? Tanyanya. Syahnas sangat ingin mendapatkan kejelasan. Sabar sebentar, ya. Elisa butuh waktu untuk mengetahui hal ini. Tapi, yang jelas, anak itu tetaplah anakku. Aku akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anak itu dan dirimu, ucap Jendra dengan yakin. Jendra kembali memeluk wanitanya. Ia membiarkan Syahnas bersandar di bahunya, lalu ia mengelus-elus perut wanita itu, seperti seorang ayah yang menantikan kelahiran anaknya. Aku sampai lupa menanyakan ini. Kira-kira, anak dalam kandunganmu cowok atau cewek? Tanya Jendra penasaran. Anda maunya anak cowok atau cewek? Tanya Syahnas baik. Jendra mengulaskan senyum. Anak cowok atau cewek, bagiku tidak masalah asalkan sehat. Kata Dokter Adrian, anak ini kemungkinan laki-laki, ucap Syahnas. Jendra menunjukkan mata yang berbinar-binar, ia tampak sangat bahagia. Refleks ia menciumi wajah Syahnas berkali-kali. Terima kasih, sayang. Kamu akan memberikanku seorang anak laki-laki, ucapnya girang. Mama pasti akan sangat bahagia mendengarnya, sayang. Kata Jendra dengan semangat yang masih menggebu-gebu. Kamu mau sarapan? Tanya Jendra. Syahnas menggeleng, ia belum merasa lapar. Ayolah, kamu harus makan supaya cepat sehat. Agar anak kita juga nanti tumbuh sehat, rayu Jendra. Ia membawakan nampan, berisi sarapan yang dikhususkan untuk pasien. Ia bawa ke arah ranjang di dekat Syahnas. Dengan romantisnya, ia duduk di belakang wanita itu seraya memberikan pelukan hangat. Makan? Ya, biar aku suapi, rayunya lagi. Mendapat perlakuan yang romantis, tentu saja Syahnas menjadi tersipu malu. Ia merasa senang diperhatikan, mungkin karena bawaan dari kehamilannya. Apalagi Jendra memberikan suapan demi suapan kepada Syahnas dengan telaten. Tuan, boleh aku bertanya sesuatu? Tanya Syahnas. Kalau tidak ada orang, panggil saja aku seperti biasa. Kamu bisa memanggilku, Mas Jendra, kata Jendra. Syahnas semakin merasa senang mendengar hal itu. Artinya, Jendra memang sedang menyayanginya. Iya, Mas. Ini aku sekarang kondisinya seperti ini. Aku sedang hamil, apa tidak sebaiknya aku tinggal di tempat lain dulu? Tanyanya. Ada banyak kekhawatiran yang Syahnas pikirkan mengenai kondisinya. Ia takut hal-hal tidak menyenangkan akan terjadi. Jendra mengecup pipi Syahnas. Tentu saja kamu harus tetap di rumah, aku tidak bisa jauh-jauh darimu, ucapnya. Bagaimana kalau Elisa sampai tahu, Mas? Aku tidak mau membuatnya sedih, kata Syahnas. Ia senang bisa sedekat ini dengan Jendra. Mendapatkan perhatiannya, membuat ia bahagia. Di lain sisi, ia juga tidak enak hati harus diam-diam mencuri perhatian suami orang. Tenanglah, semua akan baik-baik saja, kata Jendra meyakinkan. Sementara itu di tempat lain, Aditya menghabiskan beberapa botol minuman malam ini. 1 bungkus udut juga sudah habis ia hisap. Ia sangat frustasi setelah diberhentikan menjadi CEO perusahaan. Sekarang, ia resmi menjadi pengangguran. Hari ini kamu sepertinya kacau sekali, sayang, kata Sonya yang menemaninya di sana. Seperti biasa, jika ada Aditya datang ke sana, Sonya pasti akan menemaninya. Apa Jarvis benar-benar telah memecatmu? Tanya Sonya memastikan. Aditya tertawa kecil mengingat kejadian yang menyebalkan itu. Dia memang luar biasa bisa menendang orang yang sudah mengangkatnya, dasar Jarvis sialan. Ia masih kesal dengan keputusan sepihak perusahaan untuk memberhentikannya. Ia sama sekali tidak membuat kesalahan. Hanya karena hobinya bermain judi online, ia diberhentikan. Sejak awal aku memang kurang percaya dengan lelaki itu. Kita sudah bersusah payah saat perusahaannya kesusahan. Tapi dia malah memperlakukanmu seperti ini, Sonya menimpali. Ia juga sependapat dengan Aditya. Padahal ia sudah sangat bangga, punya teman dekat yang memiliki jabatan tinggi. Ia sudah memamerkannya pada teman-temannya. Tapi, Aditya justru dipecat. Bagaimana menurutmu kalau aku akan membalasnya? Tanya Aditya sembari menenggak minumannya. Sonya memeluk tubuh lelaki di sampingnya. Tentu saja, sayang. Kamu harus membalasnya.
Buat Jarvis menyesal sudah membuangmu, katanya mengompori. Merasa mendapat dukungan, tekad Aditya semakin bulat. Ia bukanlah orang bodoh yang hanya bisa pasrah pada keadaan. Ia pastikan untuk menghancurkan Jarvis, yang sudah berani membuangnya. Tok tok tok. Seorang pelayan lelaki mengetuk pintu ruangan mereka. Ada apa, Han? Tanya Sonya. Ada orang yang mencari Pak Aditya di bawah, seorang wanita cantik dan pengawalnya, kata Handi. Sonya dan Aditya saling berpandangan. Tampak Sonya merasa cemburu mendengar ada wanita yang mencari Aditya. Pak Aditya mau menemuinya di bawah atau saya suruh naik ke atas saja? Tanya Handi. Suruh dia naik ke atas saja. Seru Sonya menyerobot, ia ingin tahu siapa wanita yang berani mencari kekasihnya. Baiklah, kata Handi seraya pergi meninggalkan ruangan tersebut. Kini, Sonya menatap Aditya dengan penuh curiga. Kamu punya wanita lain, ya? Telisiknya dengan tatapan kesal. Aditya menyeringai, mana ada waktu aku memikirkan wanita lain? Aku sudah pusing dengan semua masalah pekerjaan. Lagi pula, satu wanita cantik dan montok sepertimu sudah cukup untukku. Katanya sembari mencubit kecil pipi Sonya. Benar, ya. Awas kalau kamu tidak mengakuiku sebagai wanitamu. Ancam Sonya. Beberapa saat kemudian, Handi kembali datang bersama seorang wanita yang benar-benar cantik datang dengan dua pengawalnya. Mata Aditya sampai tak berkedip melihatnya. Sonya sampai merasa cemburu. Ia sengaja memeluk erat Aditya di hadapan wanita itu, untuk menegaskan bahwa lelaki itu miliknya. Apa benar kamu Aditya Saputra? Bersambung.